Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilo nina bubuk ba. Cilo nina bubuk ba. Cilo nina bubuk ba. Cilo nina bubuk terus diba. Bubuk enak-enak dibangunkan terus diba. Itu Mbak Nina sedang bubuk dibangunkan terus diba. Jadinya ya Cilo Nina bubuk ba. Ya sampai kapan ya? Sampai kapan? Tadi sudah mukadimah atau belum toh? Kayaknya belum ya. Gara-gara bingung menata lampu. Bingung menata lampu. Taruh di sana, taruh di sini. Taruh di sini, menceloroti wajahnya jadinya yo kileng-kileng. Taruh di situ, cahayanya hanya satu titik cemlorot dari sana. Ini taruh di belakang. Nanti hasilnya bagaimana saya tak lihat nanti waktu menonton setelah saya selesai uplik-uplik ini nanti ya saya mau lihat kalau diberi lampu di belakang itu jadinya bagaimana. Biasanya yang di belakang kan cuma kuning cemlirit gitu ya. Ini lampunya saya taruh di belakang. Nanti biar cemlorotnya itu dari belakang. Mudah-mudahan ya semakin memperjelas suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terbalik. Mukodimahnya malah ditaruh setelah Cilubah, ini terbalik. Ya ndak apa-apa wis lupa tadi. Gara-gara yang menata lampu jadi lupa mukodimah. Setelah salam langsung Cilubah. Kabarnya baik-baik saja ya lor. Kabarnya sehat sentosa ya lor. Rezekinya murah. Maksudnya murah ya ndak sedikit. Biasanya yang namanya murah-murah itu kan jumlahnya sedikit. Rezekinya murah tuh maksudnya ya lancar mengalir begitu loh ya. Ya kalau membutuhkan sesuatu apa gitu, tahu-tahu ya rezeki datang begitu. Rezeki itu lumintu. Lumintu itu apa ya? Lumintu itu biarpun ndak banyak tapi tetap ada, mengalir terus. Setiap kali kita butuh ada. Setiap kali kita butuh ada. Itu rezeki yang seperti itu. Pokoknya bisa menghindarkan kita dari hutang. Karena kalau kita itu hidup ini terbelit yang namanya hutang itu ya jadinya ya amburadul. Tapi ya bukan berarti tidak boleh hutang ya. Ada juga yang semangat itu gara-gara hutang ya ada. Ya asalkan tahu ilmunya ya. Kalau tidak tahu ilmunya terus sengaja membelitkan diri dalam hutang. Nah itu bisa menenggelamkan diri kepada kesusahan yang tak berkesudahan. Yang punya hutang ya saya doakan segera lunas. Yang masih dalam program untuk berhutang ya hati-hati, jangan sampai hutang itu nanti menjadi sebuah hutang yang konsumtif, tidak berhasil guna, jadinya begitu
dana hasil hutang itu habis, giliran mengembalikan ya kembang kempis. Wah, seperti ndak kuat-kuat toh. Ngedabrus kali ini lor, tentang membaca lor. Begitu banyak man tungbleng ngomong kok kami sosolan terus. Begitu banyak manfaat membaca lur. Kita bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan untuk diri sendiri dengan membaca. Membaca patang, membaca buku yang bermanfaat. Apa harus buku tang? Biasanya yang dibaca buku. Buku apa saja tang? Bukunya terserah, yang penting bermanfaat. Apa ada gunanya tang kalau membaca buku? Ya jelas ada. Banyak manfaatnya dari membaca buku. Yang paling penting apa tang? Yang paling penting kita menjadi banyak tahu. Apa betul begitu tang? Betul. Percaya sama saya. Saya tidak percaya. Coba saja kalau tidak percaya. Baca buku yang bermanfaat. Manfaat membaca buku itu lho. Pikiran kita jadi jernih. Kita bisa terhindar dari menyalahgunakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Terus lidah ini tidak keluh. Ketika kita membaca buku itu otomatis ya sambil melatih kosakata. Jadi begitu kita mau bicara itu ya ide-ide itu muncul begitu saja karena sudah terekam di sini. Begitu banyak pokoknya manfaat membaca buku itu ya. Yang paling menonjol dari membaca buku itu adalah kita itu bisa menikmati, menenggelamkan diri dalam pemahaman-pemahaman yang merasuk di sini sampai ke sini. Itu bisa meningkatkan diri loh, ya. Meningkatkan kualitas diri membaca. Pada waktu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW menerima wahyu itu kan Iqra, bacalah, itu sudah merupakan pemberitahuan dari Yang Maha Kuasa bahwa manusia itu sebaiknya, alangkah indahnya, alangkah bagusnya bila membaca. Jadi lor, ini titip ya, titip. Ini ya titipan loh ini, Gedabrus ini ya titipan. Semakin banyak generasi-generasi muda kita yang tidak tertarik dengan yang namanya literasi, membaca buku. Ini kalau berbahaya ya tidak, tetapi cenderung merugikan. Ada yang bilang, kenapa buku wong internet sekarang banyak, tinggal cari. Prakteknya di lapangan yang dibuka itu bukan bacaan-bacaan di internet itu. Yang dibuka itu ya yang lain. Jangan pernah menyepelekan begitu pentingnya membaca buku. Membaca buku itu bisa mengarahkan hari-hari kita itu penuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi ya yang dibaca harus yang bermanfaat ya. Yang dibaca ya ndak boleh asal-asalan, harus yang bermanfaat. Coba ya kita renungkan. Kita memiliki waktu itu yang efektif ya 8-10 jam sehari ya. Itu untuk kita kerja. Terpotong kita beribadah sekian jam. Lalu kita pasti bisa menyisihkan waktu luang. Waktu luang itu kita bisa menyisihkan ya 1 jam atau berapa gitu ya. 1 jam lebih 2 detik atau bagaimana. Ngitungnya bagaimana. Ya pokoknya 1 jam.
Lebih bacalah buku. Nanti manfaatnya itu pasti terasa, Saudara. Pasti. Kita tidak bisa bahasa Indonesianya. Kita tidak bisa meremehkan begitu saja kehadiran buku. Ide-ide yang keluar dari orang-orang yang sangat berkualitas itu kan dicurahkan melalui tulisan. Tidak hanya disampaikan dengan ucapan, tapi lebih kepada tulisan. Karena buku itu lebih awet, bisa dibuka kembali saat kita lupa. Sekian banyak buku, berjuta-juta buku itu adalah hasil pemikiran yang gilang gemilang dari para orang-orang yang berwawasan luas. Nah, kita tinggal membaca. Berarti ya kita menyerap apa yang dimiliki oleh penulisnya. Ya, secara tidak langsung kita adalah dalam proses meniru, menjadi, paling tidak mengenali seperti apa penulisnya. Itu pengalaman luar biasa loh, Lur. Kalau kita bisa meresapinya, kalau kita bisa benar-benar menemukan titik yang ngeh gitu ya, dari membaca buku, itu bisa menjadi suasana-suasana yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang kadang itu tidak bisa dijelaskan hanya dari membaca buku. Jadi ya, yang saat ini punya putra-putri yang sedang di awal saja ya, TK atau PAUD itu belum bisa membaca. Kalau PAUD sudah bisa membaca, berarti dipaksa. Kalau saya pribadi itu yo setiap orang punya kecenderungan sendiri-sendiri ya. Kalau saya pribadi loh, PAUD itu ndak, yo sebaiknya jangan dipleter, jangan ditekan untuk bisa membaca itu ya jangan. Ya sekedar mengenal huruf, bunyi itu ya ndak apa-apa. Tapi kalau ditekan harus membaca dengan itu malah, menurut saya loh ya, menurut panjenengan berbeda ya monggo, itu ndak baik. Kelas 1 sajalah diajari baca, tulis, hitung untuk mendasari ya TKB atau bagaimana itu untuk mendasari mengenalkan nanti kelas 1 bisa siap untuk menyerap ilmu dari buku-buku. Terus yang paling penting saat ini ya, yang paling mendesak bagi generasi ini ya, mau ndak mau ya harus kita akui bersama, minat baca kan semakin rendah. Ya mungkin ilmu itu bisa didapat dari hal yang lain, tetapi senyampang kehadiran buku itu masih layak untuk dijadikan sebagai suatu kajian, dijadikan sebagai suatu tolok ukur seberapa tinggi minat baca dari generasi ini, dijadikan tolok ukur secerah apa nanti masa depan negara itu. Kalau keilmuan itu sudah mulai mengendur, minatnya sudah mulai kendur ya, para generasi itu sudah mulai tidak tertarik dengan membaca, lah itu nanti ya bisa dikatakan kesiapan untuk menghadapi menyongsong masa depan ya berkurang gitu saja ya. Kita lihat para orang dulu-dulu itu yang sampai sekarang masih harum namanya itu, mereka tidak lekang oleh zaman namanya. Itu rata-rata ya merupakan orang-orang yang gemar sekali menggali ilmu dari buku-buku. Marilah kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Jangan sampai keberadaan sumber ilmu yang sedemikian simpel, sedemikian sederhana, hanya tinggal dibuka lalu dibunyikan hurufnya,
itu nanti sirna. Jangan sampai itu terjadi. Membaca buku apa saja selama itu bermanfaat dan positif, mari kita galakkan lagi. Ini bahasanya ya sedikit kurang ketawa ya, karena ya keprihatinan yang muncul di lapangan itu ya 15 menit lebih, enggak apa-apa ya. Nanti kalau ditonton sampai menit ini ya alhamdulillah, kalau enggak sampai menit ini ya enggak apa-apa. Di lapangan itu ya jelas sekali ya. Minat baca anak-anak itu sudah cenderung berkurang drastis. Itu sangat disayangkan. Ajalah ya. Kita mulai lagi ya. Para pegiat-pegiat baca, para relawan-relawan, para pejuang-pejuang apa saja, mudah-mudahan didukung oleh pemerintah setempat. Kita galakkan program Gemar Membaca lagi. Literasi itu dipacu. Kalau tidak dipacu, sedikit dipaksa gitu ya, nanti rapuh keinginan untuk membaca buku yang rapuh ini nanti bisa benar-benar ambrol. Kalau ambrol, wah ini ya sedikit bahaya. Ada satu channel ya, channel teman saya itu, ada juga ini teman saya ya, biasa berkunjung itu, telaten gitu ya, mendampingi putranya membaca bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dibimbing membaca itu. Wah, saya senang sekali. Saya tonton berulang-ulang ini. Nggak usah saya sebutkan nama channelnya, tapi yo sering muncul di komen konten saya, ya sering muncul. Itu saya suka sekali. Putranya dibimbing membaca. Aduh, bener ini mbak ya, mom ya, mam. Saya tuh suka gitu. Bener-bener, wah ini pas ini. Putranya didampingi membaca, pas ini. Prestasi, menurut saya tuh prestasi. Mengajak anak untuk membaca itu ya prestasi luar biasa. Ya karena sulitnya, zamannya seperti ini. Budaya membaca yang mulai tergerus, sangat disayangkan. Gitu saja ya. Saya sudah tidak bisa keluang semangat untuk gebiar itu sudah tidak ada kalau sudah ditimpa keprihatinan seperti ini ya. Tidak bisa dodor gitu loh. ya mau bagaimana lagi ya, harus prihatin. Sekolah-sekolah ini ya digemarkan lagi. Enggak ada habisnya nanti Kang. Ngedubles terus ini nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciluk Nina Bobok Ba. Saya bingung. Ciluk Ba. Nina Bobok Ba. Nina Bobok terus diciluk Ba.